Ada hal yang sangat menarik di pemakaman Kucur Kabupaten Pacitan. Pada umumnya, kebanyakan orang akan terkesan saat melihat sebuah monumen asing yang menyiratkan ribuan tanda tanya. Di area pemakaman Muslim, lokasinya berdekatan dengan makam Marakdia Tokape, Raja Balanipa ke-46 dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Ada satu makam yang cukup menonjol di antara makam-makam yang lain. Makam ini, atau lebih tepatnya disebut mausoleum, berdiri di atas pondasi batu dan di atasnya berdiri bangunan megah layaknya sebuah kuil, dengan arsitektur bergaya Eropa. Cungkup tersebut ditopang oleh 6 pilar yang cukup besar. Pada gerbang menuju cungkup tersebut kita sudah disambut tulisan, Memento Mori, yang artinya, ingatlah akan kematianmu, atau ingatlah bahwa suatu saat kita akan mati. Selepas dari gerbang, ada tangga melengkung yang bisa digunakan untuk naik menuju cungkup baik dari sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan. Di bawah tangga tersebut terdapat ceruk kecil semacam ruangan bawah tanah, dan terdapat tulisan berbahasa Latin, yaitu Ad Perpetuam Rei Memoriam, T** BFFQ 8. Kurang lebih artinya adalah, sebuah kenang-kenangan abadi. Sedangkan tulisan 6 huruf di bawahnya, diperkirakan adalah inisial, atau kode tertentu, yang belum diketahui maksudnya sampai saat ini. Tanda asterik, menandakan hurufnya tidak dapat dibaca karena sudah rusak. Ada kemungkinan, tulisan tersebut adalah kode inisial orang yang membangun makam ini. Sedangkan Remeling, dalam penelitiannya, menulisnya dengan huruf yang berbeda, yaitu, G, B, F, F, Q, S. Pada bagian depan dari atap cungkup terdapat tulisan RIP. Tentu saja maksudnya Rest in Peace atau aslinya dalam bahasa Latin, Requiescat in Pace, yang artinya, beristirahat dengan tenang. Sedangkan atap belakang yang menghadap ke utara, tertulis, Verlaten maar niet vergeten, yang artinya adalah, yang ditinggalkan tetapi tidak terlupakan. Pada langit-langit cungkup terdapat bekas lukisan berwarna biru, yang diperkirakan lukisan orang yang dimakamkan di situ. Menurut Loir dan C. Guillot, lukisan tersebut dihapus pada masa pendudukan Jepang, tanpa adanya alasan yang diketahui. Pada bagian bawah pilar atau umpak terdapat ornamen khas Yunani. Makam tersebut ditutup dengan batu nisan panjang, yang terbuat dari batu kualam dalam ukuran yang cukup besar. Sesuatu yang terdapat di atas batu kualam itulah yang memicu diskusi yang cukup serius dari kalangan ilmuwan di luar negeri. Telah ada 2 penelitian mengenai makam ini. Yang pertama dilakukan oleh Loir dan Claude Guillot, dan disambung oleh penelitian yang dilakukan oleh William J. Remeling. Tulisan pada batu nisan tersebut sempat menjadi misteri yang tidak dapat diselesaikan oleh Loir dan Guillot, serta sempat membuat Remeling pusing dan butuh waktu lama untuk dapat memecahkan sandinya. Tulisan pada nisan tersebut tidak dapat dibaca oleh kebanyakan orang, karena menggunakan metode sandi Vigenère klasik, yang diperkirakan digunakan pertama kali oleh Julius Caesar dan cukup populer pada awal abad ke-19. Sekilas tulisan di atas nisan ini lebih menyerupai tulisan berantakan tanpa makna atau huruf-huruf yang bertebaran saja. William J. Remeling tertarik untuk membuat penelitian yang memakan waktu cukup lama untuk dapat memecahkan sandi rahasia pada tulisan di makam tersebut. Remeling sangat terbantu oleh Jan William Stumpel yang berhasil membuat program komputer yang dapat memecahkan sandi Vigenère. Kemudian untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Oktober tahun 1990, sandi rahasia dalam nisan tersebut dapat dipecahkan. Berikut ini salinannya dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Untuk istri yang sangat kucintai, Jamiyah. Terlahir 1873, meninggal tanggal 12 Desember tahun 1901. Oh Jamiyahku, bunga mawar terindahku, my rose of Sharon. Bagaimana aku dapat mengungkapkan rasa cinta dan penghargaanku terhadapmu? Seluruh dunia ini menjadi sempit bagiku. Apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Seandainya ada kehidupan di alam baka, sekarang ini, pastilah kamu sudah berada di surga. Kamu sungguh sangat baik, meski begitu banyak terlempari kotoran. Karena itu, akan ku tempuh jalan sulit melewati Golgota dan menemukanmu.
hingga pada akhirnya kita bisa bersama lagi. Kalimat Rose of Sharon itu merupakan ungkapan untuk bunga yang tak ternilai harganya. Ungkapan ini juga sering digunakan dalam lirik dan sajak. Sementara Golgota dalam Alkitab adalah nama sebuah bukit yang menjadi tempat puncak pengorbanan Yesus. Dari ungkapan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penulis sangat mencintai Jamiyah melebihi segalanya. Memposisikan Jamiyah pada kedudukan tertinggi nan indah, seolah tidak ternilai harganya. Penulis pun serela-relanya mengorbankan segalanya demi cintanya kepada Jamiyah. Meski sampai level pengorbanan tertinggi sekalipun untuk bisa bersanding kembali dengan Jamiyah. Dari prasasti pada nisan tersebut, terungkaplah bahwa yang dikuburkan di makam itu adalah seorang perempuan bernama Jamiyah, yang meninggal pada usia 28 tahun. Tidak banyak informasi lain yang tergali dari tulisan di nisan tersebut, malah segudang pertanyaan yang kemudian muncul. Siapakah suami Jamiyah yang terlihat begitu mencintainya itu? Kenapa? Dalam nisan tersebut menyebutkan Jamiyah, Traun Litbir, apakah ada peristiwa tragis yang menimpa Jamiyah sebelumnya? Kenapa tulisan di atas nisan tersebut perlu disandikan bahkan dirahasiakan? Kalau suaminya Jamiyah benar-benar mencintai Jamiyah, lalu kenapa tidak ada kuburannya di dekat makam Jamiyah seperti kebiasaan orang-orang yang saling mencintai? Apakah Jamiyah ini istri kedua atau nyai, seperti kebiasaan kebanyakan pejabat kolonial Belanda saat itu? Apakah huruf-huruf yang ditatahkan pada bagian lain dari makam ini yang berbunyi T*? BFFQ8 merupakan kode inisial suami atau orang yang membangun makam ini. Penelusuran Henry Chambers dan Lawyer, yang pernah meneliti sebelumnya, memberikan sedikit petunjuk. Menurut cerita penduduk setempat, yang dimakamkan di makam tersebut adalah seorang perempuan, istri dari seorang manajer perkebunan zaman kolonial Belanda. Dari petunjuk penduduk sekitar, Chambers Lawyer menemui Ibu Sukiah di Selahung, Ponorogo. Bapaknya Sukiah adalah orang yang diserahi tugas merawat makam tersebut. Informasi dari Ibu Sukiah, suami Jamiyah bernama Tuan Gip. Bapaknya Sukiah adalah pegawai dari Tuan Gip pada masa itu. Setelah Jamiyah meninggal pada tahun 1901, ia diberi tugas untuk merawat makam itu. Tuan Gip sendiri menurut cerita adalah manajer perkebunan kelapa di Pacitan. Penduduk sekitar juga sempat menuturkan bahwa sering sekali Tuan Gip ini menziarahi makam Jamiyah. Lantas siapakah sebenarnya Tuan Gip, sang suami Jamiyah itu? William D.J. Remeling, yang memecahkan kode sandi rahasia tulisan di batu nisan, sempat melakukan penelusuran ke berbagai pihak. Menurut informasi dari seorang penduduk Pacitan keturunan China, yang membangun makam tersebut adalah Mr. Taalman Kip. Namun, karena pengucapan logat bahasa Jawa kemudian menjadi Tuan Gip, Remeling juga melakukan penelusuran dalam almanak Gota keluarga bangsawan Belanda. Menurut catatan dokumen ini, ada salah seorang keluarga Taalman Kip ini yang pergi ke Netherlands Indi, sebutan untuk wilayah Indonesia kala itu, dan menjadi pegawai pemerintah. Dia adalah Marcus Jacobus van Erck Taalman Kip, yang lahir di Woerden pada tanggal 16 Maret tahun 1830. Di Jawa, dia menikah di Madiun dengan perempuan Jawa bernama Nurtia. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Marcus Jacobus van Erck Taalman Kip meninggal pada tanggal 10 Juli tahun 1889 di Cilacap, pada usia 59 tahun. Pada tahun itu pula, istrinya, Nurtia menjadi janda. Tuan van Erck Taalman Kip yang meninggal pada tahun 1903, adalah putra sulungnya, yang bernama Marcus William Louis Hubert Frederick. Sedangkan yang menjadi suami Jamiyah, putri bangsawan Mandailing itu, adalah putra bungsunya, Jan Louis. Dia adalah manajer perkebunan di Pacitan. Jamiyah adalah istri keduanya. Jan Louis menceraikan istri pertamanya, yaitu Mbok Giem, yang darinya dia memiliki seorang putra pada tahun 1891.
Setelah kematian Jamiyah pada tahun 1901, Yan Louis menikah lagi pada tahun 1907 dengan Tan Sin No, dan dikaruniai 2 anak perempuan. Akan tetapi informasi ini pun masih belum sepenuhnya valid, hanya berdasarkan penuturan dari cerita informan, serta penelusuran dokumen yang bisa saja salah. Masih banyak misteri yang belum tersingkap dari makam ini. Kenyataannya, cinta memang penuh dengan misteri. Meski terabadikan dalam bentuk monumen dan dokumen sekalipun, layaknya cinta sang Majnun kepada Laila, atau Romeo kepada Juliet. Hanyalah Tuhan yang Maha mengetahui segala kebenaran atas segala peristiwa dalam kehidupan ini.